1001 cara jegal Ahok masih menjadi topik kita di segmen terakhir Prime Time Talk kali ini, dan saya kembali ke Pak Hadar. Pak Hadar, artinya dengan penjelasan Anda sebelumnya berarti 25.000 kurang lebih pendukung calon independen Ahok dalam hal ini bersama Pak Heru tidak akan memiliki fasilitas untuk memilih, begitu Pak? Mohon maaf, diulang lagi. Ya, artinya dari penjelasan Anda tadi 25.000 calon pemilih untuk Ahok sendiri tidak akan mendapatkan fasilitas apapun untuk memilih Ahok, begitu. Artinya mereka sendiri dianggap tidak sah apabila memilih, begitu Pak? Ya, untuk saat ini, kalau kita membaca, ini kan pemilih atau pendukung ya. Kalau pendukung. Mereka harus menunjukkan dokumen bukti dukungan yang berbentuk IKTP, walaupun IKTP itu baru berlaku di tahun 2019. Tetapi asumsinya bahwa mereka berada di lokasi atau berdomisili di daerah pemilihannya. Karena kalau tidak punya KTP atau IKTP, maka dibolehkan menggunakan surat keterangan dari kantor dinas pendudukan dan pencatatan sipil dengan catatan sudah tinggal sekurang-kurangnya 1 tahun di daerah tersebut, berdomisili di situ, dan terdaftar atau ada di dalam DPT pemilu terakhir. Nah, jadi persyaratan keberadaan mereka di mana itu menjadi satu keharusan kalau melihat perubahan undang-undang yang baru ini ya. Baik, Pak Hadar, terkait dengan judicial review akan menjadi pemilih Ya, silakan Pak Hadar. Kalau saya sebentar ya, mengenai pemilih, undang-undang ini masih memberikan ruang kepada daftar pemilih tambahan, yaitu pemilih yang memang berhak, tetapi dia belum ada terdaftar di dalam DPT. Jadi sepanjang dia bisa memperlihatkan KTP atau IKTP, karena masih berlakunya sekarang, datang ke TPS yang sesuai di lokasi RT atau RW di dalam KTP-nya, itu masih bisa memilih. Tapi fasilitasi terhadap pemilih yang berada di luar negeri itu belum ada pengaturannya. Kecuali kemarin memang kita ada pemilih di luar negeri yang diatur di dalam pemilihan presiden atau pemilu legislatif. Tetapi di dalam pemilihan kepala daerah itu tidak ada pengaturannya di dalam undang-undang. Nah, apakah kami akan mengaturnya itu sampai hari ini belum kami buat, ya. Tetapi kalau toh kami akan membuat, kami perkirakan itu akan tidak akan lolos dari proses konsultasi kami di DPR. Baik, Pak Hadar, terkait dengan judicial review yang akan diajukan nanti, kapan akan dilakukan oleh KPU? Baik, tentu karena ini akan merefer atau menyangkut satu pasal di dalam undang-undang, tentu kami harus menunggu undang-undang ini telah diundangkan, resmi diundangkan oleh pemerintah. Nah, jadi kami tidak tahu persisnya, menurut aturan batasnya paling lambat 1 bulan, maka ya sejak itulah nanti kami akan ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Oke, seandainya kemudian ada kandidat independen atau perwakilan dari independen yang kemudian merasa dirugikan dengan pasal tersebut, apakah bisa melakukan upaya hukum? Dan dengan jangka waktu yang ada saat ini, apakah memang masih bisa, Pak? Ke saya pertanyaannya? Iya, Pak Hadar. Perkiraan saya bisa saja, dan itu adalah hak yang bersangkutan, hak setiap warga. Tentu nanti kami akan berharap Mahkamah Konstitusi akan memberikan prioritas di dalam memproses kasus ini. Oke, baik, terima kasih Pak Hadar. Selesainya kapan tentu kami tidak tahu persisnya. Oke, baik, terima kasih Pak Hadar. Kita berharap Pak Hadar dan teman-teman yang mungkin jumlahnya akan lebih banyak begitu ya Pak ya, karena effortnya akan lebih besar, bisa tetap melaksanakan penyelenggaraan pemilu kada ini dengan lancar dan aman. Terima kasih Pak Hadar sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Saya ke studio kembali Pak Putu. Serius tanggapan Anda. Ya, yang 25.000 ini serius.
Artinya hari ini kalau tidak dibuatkan payung hukum, makanya pendukung Ahok itu 25.000 sudah hilang. Nah, ini yang harus dibuat tafsir. Tidak hanya urusan di Jakarta, di daerah-daerah lain juga akan terjadi hal yang sama. Misalnya di sebuah kabupaten yang sangat pesisir, ternyata banyak kemudian yang tinggal di ibu kota provinsi dan tidak ada di lokasi itu, bagaimana? Jadi maksud saya, tafsir ditemui secara langsung ini di level undang-undang juga harus dibuat interpretasi oleh Mahkamah Konstitusi menjadi bagian yang harus diuji materi. Sehingga teknologi yang berkembang seperti sekarang bisa dipakai sebagai model untuk meng-cross check. Katakanlah ada teknologi tatap muka melalui handphone segala macam. Bisa saja ditunjukkan KTP-nya di situ, ini KTP saya, di cross check orangnya benar ini. Jadi faktual itu jangan secara konservatif dipahami, saya harus ketemu fisik langsung dengan orang ini baru selesai. Kalau itu tafsirnya, maka akan repot itu dengan. Tapi saat ini dengan aturan yang ada itu belum dibahasakan dengan jelas begitu Pak Putu. Jadi akan Mas Hadar sendiri mengakui itu bahwa itu tidak diatur. Dan itu berarti kemungkinan potensi pemilih Ahok yang ada di luar negeri tidak bisa diverifikasi. Padahal dengan video call sangat mungkin misalnya itu dilakukan. Ketika tafsir soal bertemu langsung ini kemudian bisa diinterpretasikan dalam bahasa yang berbeda. Dari teman Ahok sendiri akan melakukan gugatan nggak sih Pak terkait dengan pasal ini? Kita menunggu perkembangan di level undang-undang, menunggu kemudian respon nanti dari KPU seperti apa. Tapi intinya kalau kemudian 25.000 ini sampai tidak mendapat hak untuk diverifikasi, ini saya kira persoalan sangat serius yang kemudian menggugurkan konstitusionalitas dukungan yang sudah diberikan oleh warga DKI yang kebetulan ada di luar negeri. Negara lah yang menyiapkan payung hukumnya itu. Saya kira. Mas Toto, seberapa besar kemudian pasal ini bisa mengurangi dukungan terhadap Ahok? Tadi satu contoh bagaimana dukungan luar negeri yang euforia sedemikian besar. Kita tahu bagaimana dalam proses pengumpulan KTP dukungan luar biasa, bahkan dukungan dari luar negeri itu sampai detik ini bahkan KPU tidak bisa menjawab apa diskresi yang bisa dilakukan untuk menafsirkan keterbatasan yang dibuat tanda kutip dengan sengaja dalam undang-undang yang terbaru. Itu yang pertama. Yang kedua sangat teknis tapi sangat masuk akal untuk dikatakan menghambat, bahkan bisa kemudian menemui kebuntuan. Saya tidak membayangkan dalam konteks DKI verifikasi faktual dipaksakan dan pengguguran dalam konteks 3 hari tadi, bahwa kemudian kita bisa bayangkan kesibukan orang Jakarta yang saya rasakan sebagai lembaga survei, menemui responden di rumahnya pun itu sangat sulit. Beberapa kali kita harus mengganti responden biasanya kalau kita melakukan survei. Bayangkan ini secara faktual dan kemudian sekarang dibatasi dalam konteks 3 hari tadi. 3 hari dan langsung dinyatakan gugur. Jadi problem secara teknis itu juga akan menggugurkan banyak sekali menurut saya pendukung Ahok. Yang ketiga, bagaimana secara administratif tadi, aturan-aturan yang sangat ketat bahkan lebih ketat dibandingkan dengan aturan buat pemilih, itu kemudian ketika perangkat infrastrukturnya belum siap, ini bisa membuat orang kehilangan hak pilih. Hak untuk mendukung tadi. Contoh dalam konteks DPT yang lalu, apakah bisa dipastikan sudah sahih atau tidak, selama ini kita tahu bermasalah. KTP elektronik yang seharusnya ketika belum digunakan sampai tahun 2019 menurut saya harusnya belum dijadikan landasan. Ini yang menurut saya kombinasi antara problem teknis dan administratif dan lagi-lagi dipayungi secara politis lewat undang-undang yang menurut saya terlalu kuat nuansa penjegalannya yang akhirnya bisa berujung bukan hanya matinya seorang calon ada secara politik tapi juga makna jalur perseorangan yang seharusnya bisa dimaknai sebagai otokritik buat partai ketika mereka mau menjadi besar. Sementara kurun waktu untuk kemudian menggugat aturan tersebut sudah tidak ada sama sekali atau saya harus mengatakan waktunya terlalu sempit. Tadi kan makanya Pak Hadar dengan bahasa yang sangat sopan mengatakan kami hanya berharap MK bisa memprioritaskan. Tetapi tidak ada jaminan dan menurut saya dengan sisa waktu yang ada agak sulit kita berharap. Tapi kita masih optimistis dengan Pak Putu dan teman-teman semoga bisa melewati level yang kali ini. Kalau teman Ahok tidak takut. Tidak takut ya Pak ya. Sudah banyak kemudian pencegahan-pencegahan. Ini sudah level berapa ini Pak? Sudah yang paling tingginya. Artinya militansi kita masih terbangun lah. Baik. Sampai kemudian ada hashtag cuti begitu. Baik. Semoga teman-teman Ahok tetap semangat begitu dan juga para pendukung calon kepala daerah yang lain. Terima kasih Pak Putu dan juga Mas Toto sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica Muniaga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.